sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kini, peradaban dunia menjadi berubah. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris, menyebabkan perubahan signifikan pada seluruh bidang. Bidang pekerjaan, manual, tenaga manusia digantikan dengan mesin. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat semuanya buat para viewer dan subscriberku, terutama murid-muridku yang I love you full pokoknya. You know guys, Pak Nuri akan memberikan materi lanjutan dari kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar sudan kalor. Sekarang kita belajar tentang termodinamika. Ada hubungannya. Kalau kemarin suhu itu ukuran panas, kalor itu adalah panas itu sendiri, sementara ini adalah materi lanjutan yaitu termodinamika. Ya, ini adalah salah satu contoh adegan yang biasa dilakukan sehari-hari, tepatnya di daerah Jawa Timur. Anak-anak hingga orang dewasa, mereka bermain balon. Balon ini bisa terbang diakibatkan terisi oleh udara yang panas. Udara yang panas memiliki massa jenis yang ringan, sehingga dia mengapung di antara gas yang lain. Sehingga dia akan terdorong ke atas akibat massa jenis yang kecil. Bang wes kena ujul nih, mereka total dhuwur. Termo itu kaitannya dengan termometer ya. Termometer alat ukur panas. Kalau termo berarti panas. Termo itu panas. Ya. Dinamika artinya dinamis atau berubah atau bergerak. Nah, perubahan panas itu bahasa sederhananya. Termodinamika berarti ilmu fisika yang mempelajari ya pergerakan panas, ya, atau panas yang berubah. Ya. Dan panas ini adalah energi. Jadi kalau misalkan kita itu sedang panas ya, berarti itulah energi. Kalau ada api itu panas, itulah energi. Matahari itu panas, energi. Karena matahari sebagai sumber panas dikatakan sumber energi yang utama ya, yang utama di bumi ini ya, seperti itu. Coba kalau misalkan mataharinya tutup ya kan, nggak bisa belanja kamu. Matahari diputus kali ya, matahari. Baik, sebelum kita mulai, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga diberi umur panjang, diberi rezeki. Saya doakan semoga semua subscriberku, utamanya murid-muridku, rezekinya ditambah, panjang umur, ya, selalu kesehatannya terjaga, ya. Kemudian moga-moga orang tuanya banyak rezeki yang barokah, ya, seperti itu. Jangan lupa di-share nanti videonya ya. Sing urung subscribe yo bangetan, subscribe dong. Nah, ini channel baru Pak Nuri ya. Edumania. Ya. Edu milenia ya. Maksud saya edu itu edukasi, milenia itu zaman milenial. Jadi zaman now ya, sekarang pembelajarannya kan zaman milenial seperti ini. Ya, jadi buat channel Edu Milenia. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Edu Milenia gitu ya. Gak apa-apa ya promosi. Orang hidup harus promosi gitu kan.
Baik anak-anakku yang aku cintai loh, lanang kok cintai, yes, yang saya sayangi lah. Ya, gini, kita mulai pembahasannya. Nanti Pak Nuri akan tayangkan slide dan saya akan narasikan. Oke, siap dan dengarkan ya, baik-baik ya. Semoga ini manfaat ya. Ojo ditinggal HP-nya, didelokno, dirungokno ya gitu ya. Sambil jalan-jalan boleh, tapi pakai headset begitu ya. Ben karo ngrungokno ya. Meskipun matanya merem iso krungu. Itu pentingnya narasi. Lebih bagus melek karo ngrungokno, namanya audio visual, audio krungu, visual ketok, audio visual. Tapi nek kowe karo merem ya apa-apa, asal pakai headset rungokno, oke. Selamat menyaksikan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke energi bentuk lain, terutama perubahan energi panas ke dalam bentuk energi yang lain. Perubahan energi dalam termodinamika didasarkan pada satu hukum tertentu, yaitu hukum termodinamika tentang kekekalan energi, dan hukum termodinamika kedua tentang keadaan sesuatu bisa terjadi atau tidak berdasarkan hukum fisika. Pada beberapa abad yang lalu, mana manusia berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah energi, tapi pada kenyataannya manusia gagal untuk menciptakan sebuah energi. Yang intinya adalah bagaimana manusia bisa menciptakan energi. Namun, kenyataannya manusia tidak bisa menciptakan energi, melainkan hanya mampu merubah energi dalam bentuk satu ke bentuk yang lain dengan hukum kekekalan energi. Nah, dari dasar inilah kemudian terciptalah sebuah mesin pertama, yaitu mesin uap. Menggunakan kekuatan daripada uap air yang dipanaskan pada sebuah ketel, menghasilkan uap, dan uap itu mendorong tutup sehingga menghasilkan gerakan. Seperti ketika kita memasak air di dapur, tutup panci yang terdorong oleh uap air yang sedang mendidih. Beberapa istilah dalam termodinamika: sistem adalah fokus perhatian, lingkungan adalah sesuatu di luar fokus perhatian, sistem terbuka artinya materi, panas, dan kerja bisa masuk, sistem tertutup artinya panas dan kerja dari luar bisa masuk kecuali materi, dan sistem terisolasi adalah kerja, panas tidak dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Ini adalah ilustrasi bagaimana gas bekerja atau usaha. Dalam sebuah wadah berisi gas dengan volume partikel tertentu memiliki luas penampang A dan memiliki volume awal V1. Kemudian ketika gas dipanasi dari bawah tabung, maka perlahan tutup gas semakin meningkat. Tutup tabung meningkat, volume menjadi berubah. Awalnya V1 menjadi V2. Sehingga di sini ada perubahan jarak S dari posisi awal dan posisi akhir. Maka usahanya W sama dengan F dikali S. Ketika S dikali dengan luas penampang, yaitu A, S dikali A adalah volume. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerja yang dilakukan gas adalah tidak lain tekanan dikali dengan perubahan volume gas tersebut. Berikut adalah ilustrasi antara bekerja dan dikerjain. Ya, ketika sebuah tabung dikompres atau ditekan, maka kerja dari luar masuk ke sistem. Namun ketika itu tutupnya mengembang, yang awalnya kecil menjadi membesar, itu namanya kerja dari dalam. Bekerja bernilai positif. Sementara ketika dikerjain, yaitu bernilai negatif. Kita lihat tayangan video ini. Anak-anak ini sedang melakukan sebuah permainan yang agak berbahaya menurut saya. Kita anggap misalnya balon plastik ini adalah sistem.
Nah, pada kasus ini sistem balon ini diberikan kerja oleh anak-anak tersebut dengan cara dibakarkan sesuatu ya, dan gasnya dimasukkan ke dalam plastik tersebut, sehingga plastik ini dikenai kerja oleh oleh gas ya, oleh gas hasil pembakaran hasil pembakaran kayu ya, atau daun-daun itu, dan akhirnya balon mengembang. Balon mengembang semakin besar. Sekali lagi, ini berarti usahanya bernilai negatif karena sistem dikerjain oleh lingkungan ya. Jadi kalau balon itu sebagai sistem, maka selain balon dianggap lingkungan, seperti itu, termasuk api ini. Nah, sekarang posisi di dalam balon berisi gas ya. Kita lihat di sini ada perubahan volume ya, ada perubahan volume mengembang seperti itu ya. Nah, ini berarti volumenya mengembang ya, volumenya membesar, volume yang tadinya kecil menjadi besar. Siapa yang bekerja? Yang bekerja tidak lain yaitu gas hasil pembakaran ya daripada daun-daun tersebut ya. Gas itu dari lingkungan masuk memberi kerja kepada balon sehingga balon membesar, volumenya berubah ya. Usahanya jadi apa tadi? W sama dengan P dikali V ya, itu V itu adalah perubahan volume ya, delta V. P nya adalah tekanan yang bekerja pada seluruh lapisan plastik sehingga plastik pun mengembang. Babal wiboto. Wes anteng. Breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. Plastik yang terbang tadi dapat dikatakan memiliki energi dalam. Energi dalam yang dimiliki oleh plastik yang terbang tadi merupakan energi kinetik daripada partikel-partikel gas yang berada di dalamnya ditambah dengan energi potensial dari partikel-partikel tersebut. Seperti ilustrasi pada botol berikut. Botol ini berisi gas
yang memiliki energi kinetik karena dia bergerak, dan juga energi potensial yang dapat dikerjakan oleh gas tersebut kepada tabung itu. Besarnya energi dalam merupakan energi setiap molekul gas dikali jumlah molekul, atau jumlah dari gas tersebut mempengaruhi energi dalamnya dikalikan dengan suhunya. Semakin besar suhu dari gas tersebut, maka energi dalamnya semakin besar. Semakin rendah suhu dari gas tersebut, energi dalamnya mengecil. Kemudian semakin besar jumlah gas dalam sebuah tabung, maka energi dalamnya makin besar. Semakin sedikit daripada partikel gas dalam tabung, energi dalamnya pun. Konsep fisika inilah kemudian dimanfaatkan oleh para ilmuwan zaman dulu seperti James Watt dan teman-temannya untuk membuat mesin uap, di mana uap itu berasal dari air yang dipanasi. Air dimasukkan di dalam ketel, kemudian dipanasi dengan batu bara, sehingga uap airnya mampu mendorong piston. Dan akhirnya piston dihubungkan dengan torak, torak mau dihubungkan dengan roda. Roda-roda saling terhubung dan memiliki torak di antara mereka. Sehingga ketika piston itu terus bergerak akibat dorongan daripada uap air, maka roda pun berputar. Demikianlah bagaimana proses kereta api zaman dulu bisa bergerak. Tidak lain tidak bukan adalah memanfaatkan uap air, ya. Nah, masalahnya adalah saat ini apakah masih menggunakan uap air? Nah, pertanyaannya silakan jawab sendiri. Tentunya sekarang sudah jarang, ya, dimana kereta api sekarang sudah tidak lagi menggunakan uap air, ya. Yang ada uap air itu hanya di di dapur-dapur rumah kita, ya, masih menggunakan uap, ya, ketika kita masak air begitu, ya. Tapi untuk kereta api sekarang sudah menggunakan listrik, ya, listrik dan magnet, bro. Oke, ya, silakan tonton videonya sampai habis. Semoga ini jadi pemanfaatan kita, jadi manfaat buat kita, sehingga kita jadi tahu, ya, selalu belajar dan jaga kesehatan, ya. Terima kasih, minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Edu Millennial.